Pernahkah kamu merasakan tatapan seorang laki-laki yang membuat jantungmu berdebar, tubuhmu merinding, dan pikiranmu tak bisa berpaling? Ini adalah kisah nyataku, seorang janda Arab tajir, yang tanpa sengaja menemukan kuli bangunan yang bukan hanya bekerja di rumahku, tapi juga merusak semua batas yang kupunya. Setiap tatapan, setiap gerakan, membawa rasa penasaran yang membakar. Jangan lupa like video ini, subscribe channel, dan temani aku menyusuri perjalanan yang bikin merinding ini sampai akhir. Rumah besar yang kutempati sejak menjadi janda selalu terasa terlalu lapang, seperti menyimpan gema dari masa lalu yang tidak pernah benar-benar hilang. Ketika memandang ke halaman belakang yang mulai rapuh dimakan waktu, aku memutuskan melakukan renovasi kecil agar rumah itu tidak terus mengingatkanku pada kesepian. Keputusan itu tampak sederhana, namun tanpa kusadari menjadi awal dari sesuatu yang mengubah seluruh hidupku. Hari pertama para pekerja datang, aku hanya memperhatikan dari balkon, mencoba membiasakan diri dengan suara alat bangunan yang selama ini terasa asing. Di antara para pekerja itu, mataku tertumbuk pada satu sosok yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Tubuhnya tidak terlalu tinggi namun tegap, kulitnya kecoklatan tersengat matahari, dan gerak-geriknya tenang serta tidak tergesa-gesa. Sesuatu dalam cara ia menyapu debu dari papan membuatku berhenti bernapas sejenak. Ia tampak berbeda dari pekerja lain, seolah sedang bekerja bukan sekadar untuk upah, melainkan karena ia menghormati pekerjaannya. Aku tidak tahu mengapa aku begitu memperhatikan, tapi sejak pagi itu, pikiranku seperti terbelah menjadi dua. Setiap hari aku mencoba tetap terlihat wajar, namun sesekali mataku menangkap dirinya sedang memperbaiki bagian rumah yang lapuk dengan ketelitian yang jarang kutemui pada laki-laki lain. Tidak ada yang ia lakukan yang bisa disebut istimewa. Namun entah kenapa kehadirannya membawa ketenangan yang tidak mampu diberikan oleh orang-orang yang pernah dekat denganku. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang seharusnya tidak penting, seperti caranya membungkuk saat mengangkat kayu atau tatapan fokusnya ketika mengamati keretakan dinding. Aku merasa konyol, tetapi tubuhku merespons sesuatu yang selama ini tidak pernah kusadari masih ada di dalam diriku. Ada semacam kehangatan yang muncul tanpa izin. Kehangatan yang membuatku berjalan lebih pelan ketika melewati area renovasi. Tidak ada percakapan, tidak ada sapaan. Namun setiap kali aku lewat, ada getaran halus yang merayap dari tengkuk hingga tulang belakang. Rumahku tidak pernah sehidup ini sejak kepergian suamiku, dan itu membuatku gelisah sekaligus penasaran. Suatu sore ketika matahari mulai turun, aku melihatnya berdiri di samping tangga yang dipenuhi debu. Udara terasa lebih berat dari biasanya, seperti menahan sesuatu yang tidak terlihat. Aku memperhatikan cara ia mengeringkan keringat di lehernya, gerakan sederhana yang entah kenapa membuatku sulit berpaling. Perasaan itu tidak kukenali, seolah tubuhku mengingat sesuatu yang sudah lama kulupakan. Aku mencoba menepisnya, namun semakin kutepis, semakin kuat ia datang. Malam itu aku duduk di ruang tamu dengan lampu redup, mencoba memusatkan pikiran pada pekerjaanku. Namun bayangannya tetap muncul, mengisi ruang kosong yang selama ini kubiarkan sunyi. Aku merasa bodoh karena terpengaruh oleh keberadaan seorang kuli bangunan. Namun ada sisi diriku yang justru merasa hidup karenanya. Sisi itu membuatku sulit tidur, memaksa aku bertanya-tanya mengapa seorang perempuan sepertiku bisa terus mengingat laki-laki itu. Beberapa hari kemudian, suasana di rumah terasa berubah. Seperti ada magnet halus yang menarikku setiap kali aku mendengar suara kayu dipotong atau semen diaduk. Setiap kali aku berjalan melewati proyek, aku merasakan napasku melambat tanpa alasan yang jelas. Seolah rumah ini sedang mempertemukan dua dunia yang tidak seharusnya bersinggungan. Dan semakin hari, aku semakin sulit menyangkal bahwa aku menunggu sesuatu yang tidak kuakui secara terang-terangan. Kehadirannya membuat lorong-lorong rumah yang dulu terasa dingin kini memiliki denyut yang halus namun nyata. Aku mulai membuka jendela lebih lebar agar angin membawa suara pekerjaannya ke ruanganku. Setiap ketukan palu, setiap gesekan logam, terasa seperti memanggilku untuk memperhatikan. Ini bukan sekadar ketertarikan biasa, melainkan sesuatu yang muncul dari tempat yang lebih dalam, tempat yang selama ini kusimpan rapat setelah kehilangan. Namun di balik kehangatan aneh itu, ada juga rasa takut yang perlahan merayap. Takut akan sesuatu yang belum terjadi namun terasa semakin dekat, seperti bayangan yang mengikutiku dari belakang. Aku tidak tahu apakah rasa ini akan membawa kebahagiaan atau justru luka yang lebih besar. Yang ku tahu hanyalah bahwa aku sedang bergerak menuju sesuatu yang tidak bisa kuhentikan lagi, meskipun bagian diriku berusaha mengabaikan tanda-tanda itu.
Hari terakhir pada minggu itu, saat para pekerja mulai berkemas untuk pulang, aku berdiri di balik jendela kamar lantai 2. Pandanganku tertuju pada dirinya, yang sedang membersihkan sisa pasir dari tangannya. Angin sore menyapu wajahku, membawa aroma debu, kayu, dan entah kenapa juga membawa sesuatu yang membuatku merinding. Untuk pertama kalinya aku merasakan bahwa kehadirannya bukan kebetulan, seolah ada sesuatu yang akan terungkap perlahan. Sesuatu yang selama ini menunggui waktu yang tepat untuk muncul. Saat itulah aku sadar bahwa cerita ini baru saja dimulai. Sejak pagi itu, udara di rumahku terasa berbeda, seakan memantulkan sesuatu yang tidak terlihat namun terus mengganggu kewarasanku. Ketika aku turun ke halaman belakang, langkahku melambat tanpa kusadari. Di sana ia sedang memotong papan kayu, dan sinar matahari menyentuh bahunya yang berdebu, membuat siluetnya tampak lebih jelas dari biasanya. Aku berdiri lebih lama dari yang seharusnya, seolah tubuhku menolak berpindah sebelum rasa itu mereda, meski kenyataannya rasa itu justru semakin menguat. Saat ia mengangkat kepalanya, pandangan kami bertemu. Hanya sepersekian detik, tetapi seperti ada aliran panas yang merambat dari dadaku hingga ke perut bagian bawah. Tatapan itu tidak mengandung keberanian atau rayuan, hanya ketulusan polos yang membuatku merasa telanjang tanpa disentuh. Aku berusaha mengalihkan pandangan, namun tatapannya terlanjur meninggalkan jejak yang sulit kuhapus, jejak yang membuatku menarik napas lebih dalam dari biasanya. Aku melangkah masuk rumah, mencoba menenangkan diri sambil mengatur ulang ritme napas. Namun suara langkah kaki dan aktivitas pekerjaan dari luar terus memanggil kesadaranku, memaksa pikiranku kembali padanya. Terkadang aku merasa ia bisa merasakan ketika aku memperhatikannya dari jendela atas, karena setiap kali aku mengintip, ia seperti melambat sedikit, seakan memberi waktu agar aku bisa melihatnya lebih jelas. Aku tidak tahu apakah itu hanya imajinasiku atau ada kesadaran tersembunyi dalam gerak-geriknya. Beberapa jam kemudian, aku membawa segelas air dingin ke halaman untuk para pekerja. Biasanya aku hanya meletakkannya di meja tanpa memperhatikan siapa yang mengambil. Namun hari itu, langkahku tertahan ketika melihatnya sedang menggosok debu dari lengan kirinya. Gerakannya sederhana, namun ada ketegangan lembut pada lengannya yang membuat pandanganku menempel lebih lama dari yang pantas. Aku bisa merasakan jantungku berdetak dengan tempo yang tidak wajar. Aku meletakkan gelas-gelas itu, dan untuk sesaat ia mendongak melihatku. Tidak ada senyum, tidak ada kata-kata, namun tatapan itu kembali mengenai titik paling rapuh dalam diriku. Ada sesuatu yang membuatku seolah tidak bisa berpaling. Seakan ia sedang berbicara tanpa suara, memecah kesendirianku yang telah lama membeku. Rasanya seperti membuka pintu lama yang seharusnya tetap terkunci, tetapi kini perlahan bergerak sendiri, meninggalkan celah yang membuatku bergetar. Siang itu udara sangat panas, tetapi anehnya aku merasakan hawa dingin merayap dari belakang leherku ketika melihatnya berjalan menuju area yang lebih teduh. Tubuhnya tampak lelah namun kokoh, seperti laki-laki yang terbiasa hidup dengan keras tetapi tetap memegang martabatnya. Aku tidak pernah menyangka seorang kuli bangunan bisa membuatku merasakan campuran antara rasa hormat dan ketertarikan yang begitu kuat. Perasaan itu tumbuh begitu cepat, seperti api kecil yang mendapatkan oksigen terlalu banyak. Ketika sore tiba, aku kembali memperhatikannya dari balik kaca. Ia kini sedang merapikan peralatan, gerakannya teratur dan tidak tergesa-gesa. Setiap kali ia membungkuk, ada sesuatu dalam diriku yang menegang tanpa bisa kucegah. Bukan karena fantasi berlebihan, tetapi karena aku merasa ia membawa aura tenang yang selama ini kurindukan. Seolah seluruh tubuhnya berbicara dalam bahasa yang tidak bisa kudefinisikan, bahasa yang langsung menyentuh inti diriku sebagai seorang perempuan. Malam itu aku duduk sendirian di kamar dengan lampu temaram, membiarkan bayangan-bayangan tentangnya berjalan bebas dalam pikiranku. Bukan bayangan vulgar, melainkan bayangan tentang kedekatan yang mungkin seharusnya tidak kupikirkan. Ada sensasi aneh di dadaku, seperti menarikku masuk lebih dalam menuju sesuatu yang belum kukenal. Dan semakin aku mencoba mengabaikan perasaan itu, semakin ia menempel erat, meninggalkan kehangatan samar di kulitku. Beberapa menit sebelum aku memejamkan mata, aku merasakan firasat yang tidak bisa dijelaskan. Firasat bahwa tatapan-tatapan itu bukan kebetulan. Firasat bahwa ia merasakan sesuatu dari arahku, meski ia tidak pernah menampakkannya. Firasat bahwa ada sesuatu yang perlahan bergerak mendekat, seperti gelombang yang tidak bisa dihentikan meski aku berusaha menghindarinya.
Dan firasat itu membuatku merinding hingga tengkuku. Hari itu berakhir tanpa peristiwa apapun, namun justru disitulah letak bahayanya. Karena keheningan semacam itu tidak pernah benar-benar kosong. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang arah dan akibatnya belum bisa kutebak. Cerita ini baru memanas, meski belum ada satupun yang menyentuh. Hari itu langit tampak muram sejak pagi, seperti menyimpan sesuatu yang hendak dijatuhkan tanpa peringatan. Aku berdiri di depan jendela dapur sambil menikmati aroma kopi, mencoba menenangkan hati yang akhir-akhir ini tidak pernah benar-benar tenang. Di halaman belakang, para pekerja tetap bekerja meski awan semakin gelap. Dan seperti biasa, pandanganku terpaku pada dirinya. Laki-laki yang tak pernah kusapa namun selalu memenuhi ruang kosong dalam pikiranku. Ketika rintik pertama turun, para pekerja mulai menyudahi pekerjaan mereka lebih cepat. Namun suara langkah-langkah tidak serentak. Ada satu langkah yang lebih lambat, lebih berat, lebih hati-hati. Ketika aku menengok ke halaman, aku melihatnya tetap memeriksa balok penyangga di sudut taman, seakan ia tidak peduli meski langit sedang bersiap menumpahkan seluruh isinya. Hujan mulai mengguyur deras, namun ia tetap berdiri di sana, membuatku tanpa sadar melangkah keluar dengan payung di tangan. Ketika aku mendekat, tubuhku merasakan hawa dingin bercampur ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Aku tahu aku tidak seharusnya mendekat sejauh itu, namun langkahku seperti tidak mau berhenti. Hujan membuat suaranya hilang, membuat dunia hanya menyisakan kami berdua dalam ruang yang basah dan sunyi. Ia menoleh perlahan, dan tatapan itu, tatapan tenang yang selalu membuatku kehilangan kata-kata, menembus lebih dalam dari sebelumnya. Ada sesuatu di balik matanya yang membuatku menepis payung sedikit lebih tinggi, agar ia tidak semakin basah. Ia tidak berkata apa-apa. Namun gerakannya saat sedikit mundur agar tidak terlalu dekat justru membuat jarak kami terasa lebih sempit. Hujan terus memukul tanah, dan suara itu seperti irama yang mengunci kami dalam momen yang tidak seharusnya terjadi. Aku bisa merasakan helai rambutku menempel di leher, merasakan dinginnya angin yang membawa sensasi asing ketika mengenai kulitku. Ada getaran lembut yang bergerak dari dadaku menuju lambung, membuatku harus menarik napas lebih dalam agar tidak terlihat terlalu terpengaruh. Dalam detik-detik itu, aku menyadari sesuatu yang menakutkan sekaligus memabukkan. Kedekatan fisik sederhana yang tanpa sentuhan pun bisa mengacaukan seluruh sistem di dalam tubuhku. Hujan membuat aroma tanah basah bercampur dengan aroma samar dari tubuhnya. Bukan wangi parfum, tetapi aroma hangat seorang laki-laki yang bekerja keras. Aroma yang anehnya terasa lebih jujur daripada semua parfum mahal yang pernah kubeli. Ada bagian dari diriku yang merespons dengan cara yang tidak ingin kuakui. Akhirnya ia mengangguk kecil, tanda bahwa ia mengerti aku ingin ia berteduh di dalam teras. Aku berjalan lebih dulu, namun helaian listrik di bawah kulitku belum mereda. Setiap langkah terasa berat, seakan ada sesuatu yang menahan dari belakang. Ketika aku menoleh, kulihat ia mengikuti dari jarak aman. Namun meski jaraknya aman, rasanya justru tidak aman sama sekali bagi diriku sendiri. Tatapannya sesekali naik, bukan dengan keberanian, tetapi dengan kejujuran yang membuatku lemas tanpa disentuh. Kami tiba di teras, dan untuk pertama kalinya aku bisa melihatnya dari jarak yang tidak disengaja namun sangat dekat. Pakaian kerjanya basah menempel pada tubuhnya, menonjolkan garis-garis yang selama ini hanya kutebak samar dari kejauhan. Aku memalingkan wajah seolah sibuk dengan pintu, padahal sebenarnya aku sedang menyembunyikan gejolak yang sulit dikendalikan. Ada denyut halus yang memukul dari dalam, membuatku ingin mundur sekaligus ingin tetap berada di tempat itu. Hujan masih deras, dan suara tetesannya menciptakan irama yang menutup semua ruang kecuali ruang kecil tempat kami berdiri. Waktu berjalan lebih lambat, seakan merasa harus mengabadikan momen itu lebih lama dari seharusnya. Aku berdiri dengan tangan menyentuh kusen pintu, sementara ia berdiri hanya beberapa langkah di belakangku. Tidak ada percakapan, namun ada sesuatu yang jauh lebih keras dari suara. Sesuatu yang membuatku nyaris lupa bahwa aku adalah majikannya, dan ia hanyalah pekerja yang seharusnya tidak pernah berada terlalu dekat dengan batas-batas emosiku. Ketika angin mendorong sedikit tirai yang menggantung di dekat pintu, sehelai udara dingin menyentuh kulitku, membuatku merinding. Namun bukan dingin itu yang membuatku kehilangan pijakan. Bukan pula hujan yang menggila di luar. Yang membuatku merinding adalah kesadaran bahwa momen ini tidak mungkin lagi dianggap sebagai kebetulan. Ada sesuatu yang ditarik oleh takdir,
Sesuatu yang sedang bergerak mendekat tanpa bisa kutahan. Dan saat itu, aku tahu satu hal dengan sangat jelas. Bahwa rumah ini, hujan itu, dan laki-laki itu sedang menuntunku menuju sesuatu yang lebih dalam, lebih berbahaya, dan lebih tidak terduga dari apapun yang pernah kuhadapi sebelumnya. Beberapa hari setelah hujan deras itu, rumah besar yang kusukai mulai terasa hidup dengan cara yang aneh. Setiap sudut yang dulu sunyi kini diisi oleh keberadaannya yang selalu hadir tanpa terlalu mencolok. Aku menyadari bahwa perhatian dan tatapan yang ia berikan bukan lagi hal sepele yang bisa kuabaikan. Ada sesuatu yang perlahan masuk ke pikiranku, sesuatu yang lebih dari sekadar rasa ingin tahu atau kekaguman. Aku mulai memperhatikan caranya bergerak dengan rinci. Setiap gerakan, dari cara ia mengangkat papan hingga menumpuk batu bata, terasa memiliki ritme yang membuatku tidak bisa berpaling. Ada keseimbangan dan ketenangan yang entah kenapa membuatku merasa aman sekaligus bergairah. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya, namun setiap tatapannya seakan berbicara dalam bahasa yang hanya bisa kurasakan dengan hati. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, aku menemukan surat lama yang tertinggal di salah satu laci rumah. Surat itu bukan milikku, dan seketika pikiran liar melintas. Apakah ini petunjuk atau kebetulan? Aku menyimpannya tanpa membuka sepenuhnya, tetapi rasa penasaran membuatku merasakan campuran antara takut dan ingin tahu. Bayangan dirinya tiba-tiba muncul di kepala, membuatku bertanya-tanya apakah ia pernah melihat surat itu atau tidak. Hari demi hari, kehadirannya semakin membuat jantungku berdebar tanpa henti. Aku mulai memperhatikan detil kecil pada wajahnya, mata yang tajam namun hangat, garis rahang yang kuat, dan bibir yang rapat menahan kata-kata yang mungkin ingin ia ucapkan. Ada sisi maskulin yang tidak bisa kusebutkan, namun menimbulkan getaran halus dalam diriku yang belum pernah kurasakan sejak lama. Setiap kali aku melihatnya, aku merasa waktu berhenti sejenak. Suatu malam, ketika rumah sudah sunyi dan lampu temara menebar bayangan, aku duduk di ruang tamu memikirkan bagaimana aku bisa mengendalikan perasaan ini. Perasaan yang jelas melanggar aturan, namun terlalu nyata untuk diabaikan. Aku menyadari satu hal, bahwa rasa tertarik ini bukan hanya fisik atau sementara, tetapi sesuatu yang sudah lama ingin kuhidupi tanpa kuakui. Dan ia, meskipun diam, menjadi saksi dan pemicu dari semua itu. Rasa penasaran itu membawa aku untuk mengawasi gerak-geriknya lebih dekat. Aku melihat bagaimana ia menangani setiap alat dengan penuh hormat, bagaimana ia menjaga ketertiban di area kerja, bahkan bagaimana ia membungkuk tanpa pernah kehilangan martabat. Hal-hal sederhana yang seharusnya tidak penting justru membuatku tergila-gila. Ada sesuatu yang membuatku ingin lebih dekat, ingin menyentuh garis batas yang selama ini kujaga rapat. Hati kecilku mulai mempertanyakan keputusan yang selama ini kukira bijak. Apakah aku boleh membiarkan perasaan ini tumbuh? Padahal ia hanyalah kuli bangunan yang seharusnya tidak terlalu dekat denganku? Setiap malam aku terjaga memikirkan kemungkinan dan risiko. Namun ada sisi diriku yang justru menuntun, membisikkan agar aku tidak menutup mata dari sesuatu yang terlalu nyata untuk diabaikan. Suatu siang, aku melihatnya menatap sesuatu yang tersembunyi di dekat gudang lama. Rasa penasaran membuatku mendekat diam-diam, dan di sana aku melihat bagian dari sisi kehidupannya yang belum pernah ia tunjukkan. Ada tanda-tanda masa lalu yang sulit dijelaskan, sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Ini bukan sekadar laki-laki biasa. Ada lapisan misteri yang mengelilinginya, dan itu membuatku semakin penasaran sekaligus waspada. Saat malam tiba, aku duduk di balkon dengan secangkir teh hangat. Bayangan dirinya terus muncul, dan aku menyadari bahwa perasaan yang tumbuh dalam diri bukan lagi hal sepele. Aku merasa hidup kembali, meski sekaligus takut akan dampak yang mungkin muncul. Hati ini menuntun, tubuh ini merasakan, dan pikiranku terus dihantui oleh rasa penasaran yang tak bisa dihentikan. Dan ketika aku menutup mata menjelang tidur, aku tahu bahwa rahasia ini, rahasia tentang siapa ia sebenarnya dan bagaimana takdir mempertemukan kami, akan segera terungkap. Sesuatu yang selama ini tersembunyi mulai merayap keluar, dan aku tidak bisa lagi mengabaikannya. Pagi itu udara terasa lebih hangat dari biasanya, namun ada getaran aneh yang merambat di seluruh tubuhku ketika aku membuka jendela kamar. Cahaya matahari menembus tirai tipis, menyoroti debu yang menari di udara, dan aku melihatnya berdiri di halaman dengan gerakan tenang seperti biasanya. Ada sesuatu dalam caranya menatap rumah yang membuatku seakan bisa membaca pikirannya. Aku menyadari
tanpa sadar bahwa aku menahan napas lebih lama dari yang seharusnya. Setiap langkahnya saat memindahkan alat berat membuat hatiku berdegup cepat. Aku tahu ini bukan sekadar ketertarikan fisik biasa, tetapi sesuatu yang jauh lebih halus dan membingungkan. Ada kehangatan yang mengalir dari jarak jauh, dan meskipun ia tidak menyentuhku, kehadirannya seakan menempel di kulitku. Aku merasakan sensasi yang membuat bulu kuduku berdiri, tubuhku menegang tanpa perintah, dan pikiran ini mulai sulit dikendalikan. Aku mencoba sibuk dengan pekerjaan rumah, tetapi mataku selalu kembali padanya. Cara ia mengangkat papan, memindahkan semen, bahkan bagaimana ia membersihkan tangannya dari debu membuatku sulit berpaling. Ada kombinasi kekuatan dan kelembutan dalam gerakannya yang membuatku bergidik sekaligus terpesona. Ini bukan sekadar rasa kagum, ini rasa ingin dekat yang belum pernah kurasakan dalam waktu yang sangat lama. Siang hari, ketika terik mulai menurun, aku melihatnya menatap salah satu sudut rumah dengan pandangan serius. Tubuhku merespons sesuatu yang tidak kuketahui. Ada ketegangan yang merayap dari pundak ke leher, membuatku sadar bahwa ada sesuatu yang akan terjadi. Aku mendekati jendela dengan perlahan, mencoba tetap terlihat biasa, tapi dalam hatiku ada rasa penasaran yang semakin membakar. Tanpa aku sadari, hujan gerimis mulai turun lagi. Suasana yang basah dan lembab itu memaksa kami berdua bergerak lebih dekat ke teras. Hanya beberapa langkah memisahkan kami, dan jarak itu cukup untuk membuat tubuhku merasakan setiap energi yang mengalir darinya. Ada getaran lembut yang mengalir dari dadaku ke perut bagian bawah, sensasi yang membuatku menelan ludah tanpa bisa dikendalikan. Aku tidak tahu apakah ia menyadari pengaruhnya terhadapku. Yang ku tahu hanyalah bahwa setiap gerakannya, setiap tatapannya, membuat kulitku merinding. Ada momen di mana ia menunduk untuk mengambil alat, dan aku melihat garis lehernya yang kuat, garis rahang yang tegas, dan tubuhnya yang basah karena hujan seolah berbicara tanpa kata. Jantungku berdebar lebih keras, dan aku merasa diriku hidup dalam irama yang tidak bisa kuabaikan. Ketika hujan semakin deras, kami akhirnya berdiri berdekatan di teras. Tidak ada kata yang terucap, hanya suara tetesan air yang jatuh menimpa genting dan dedaunan. Namun jarak itu terasa terlalu dekat, dan aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya yang samar namun nyata. Ada sensasi aneh yang membuat seluruh tubuhku waspada sekaligus terbuka, dan aku tahu bahwa momen ini akan selalu tersimpan dalam ingatanku. Aku mencoba berpaling, namun pikiran dan tubuhku menolak. Ada kombinasi antara rasa takut dan penasaran yang membuat napasku tersengal. Aku merasa setiap gerakan, sekecil apapun, memiliki arti yang mendalam. Tatapan matanya yang sederhana namun tulus membuatku terguncang, seolah ada kekuatan yang tidak terlihat memaksa kami saling memahami tanpa kata. Malam itu aku duduk sendiri di ruang tamu, merasakan detak jantungku yang tidak normal. Semua yang terjadi hari ini masih terulang dalam pikiranku. Setiap gerakan, setiap tatapan, setiap tetes hujan yang jatuh di kulitnya yang basah. Aku sadar, perasaan ini bukan sekadar hasrat sesaat. Ia sudah menembus lapisan terdalam diriku, membuatku merinding dan tidak bisa berpaling. Dan ketika aku menutup mata, aku menyadari satu hal dengan pasti. Cerita ini sudah melampaui batas wajar, dan setiap langkah yang akan diambil selanjutnya akan membawa kami lebih dekat ke sesuatu yang belum bisa kuprediksi, sesuatu yang akan mengubah hidup kami selamanya. Pagi itu rumah terasa lebih hangat dari sebelumnya, meskipun bayangan hujan semalam masih tersisa di udara. Aku berjalan pelan menyusuri halaman, menyadari bahwa setiap langkahnya membuat tubuhku merespons dengan cara yang tidak bisa kujelaskan. Tatapan matanya dari jauh seperti memanggilku, menarikku perlahan ke dalam dunia yang selama ini aku hindari. Ada getaran halus di seluruh tubuhku yang membuat napasku tersengal, seakan ia sudah menjadi bagian dari ritme hidupku. Ia bekerja seperti biasa, tetapi aura yang mengelilinginya membuat setiap gerakan tampak berbeda. Tidak ada kata-kata, namun setiap gerakannya berbicara tentang kesungguhan, ketulusan, dan sesuatu yang lebih intim dari yang seharusnya terjadi antara majikan dan pekerja. Aku berdiri beberapa langkah dari sana, menahan diri agar tidak terlalu dekat, tetapi tubuhku seolah menolak mematuhi perintah logika. Ada dorongan halus yang memaksa aku tetap di dekatnya. Siang itu, ketika matahari menembus celah awan, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang selama ini kutahan. Aku berjalan mendekatinya tanpa kata, hanya menatapnya dari jarak yang cukup dekat untuk merasakan kehadirannya secara penuh. Ada hawa panas yang mengalir di udara, bercampur dengan aroma debu dan kayu basah.
Tubuhku merespon setiap detailnya, setiap garis wajahnya, setiap gerakan kecil yang selama ini kuperhatikan dari jauh. Tanpa suara, aku merasakan keintiman yang aneh namun nyata. Getaran itu tidak berasal dari sentuhan fisik, tetapi dari energi yang terpancar dari dirinya dan mengenai seluruh sarafku. Aku menelan napas panjang, merasakan kehangatan yang merayap dari bahu hingga ke perut bagian bawah. Ada keberanian dan risiko yang bercampur, namun aku tahu bahwa ini adalah momen yang harus kuhadapi. Beberapa menit berlalu dalam hening, hanya suara alam dan gerakan alat yang terdengar. Tubuhku menegang, pikiran berputar, dan aku sadar bahwa rasa takut yang kupunya hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih besar. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi pandangannya menembus hatiku, mengungkapkan sesuatu yang selama ini tidak pernah kuungkapkan pada siapapun. Ketika hujan gerimis mulai jatuh lagi, aku menatapnya lebih dalam. Tubuhnya basah, pakaian menempel, namun aura yang terpancar darinya membuatku merinding dan hampir kehilangan kendali. Aku menyadari bahwa perasaan ini bukan sekadar ketertarikan sementara. Ia adalah panggilan dari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa aku abaikan lagi. Aku mengambil langkah terakhir yang kutahu akan mengubah segalanya. Dengan hati yang berdebar dan pikiran yang setengah sadar, aku menyentuh tangannya secara ringan, bukan untuk merayu, tetapi sebagai tanda keberanian dan kepercayaan. Sentuhan itu cukup untuk membuat dunia kami berhenti sejenak, membuat energi yang sebelumnya samar menjadi nyata dan tak terbantahkan. Ia menatapku tanpa kata, namun tatapan itu lebih dari cukup. Ada pengakuan dalam diamnya, ada pengertian yang membungkus seluruh getaran yang kami rasakan. Aku tahu bahwa keputusan ini, langkah kecil yang kupilih, membawa kami lebih dekat dari yang pernah kubayangkan. Tidak ada janji, tidak ada kata-kata, hanya pengakuan bahwa kami saling hadir dalam cara yang selama ini kusingkirkan dari hidupku. Malam itu aku duduk sendiri, tubuhku masih bergetar, namun hati ini tenang. Aku menyadari bahwa seluruh perjalanan ini, dari tatapan pertama hingga sentuhan terakhir, bukan kebetulan. Rumah ini, hujan, dan dirinya telah membawa kami pada titik yang tidak bisa diubah. Sebuah awal baru yang membuat bulu kuduku tetap merinding namun penuh kehangatan. Dan saat aku menutup mata, aku tahu bahwa cerita ini telah mencapai puncaknya. Tidak ada kata penyesalan. Tidak ada ragu, hanya getaran dan keintiman yang akan terus mengisi setiap sudut kehidupanku selamanya. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tetap nantikan kisah-kisah seru berikutnya.